Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hidroponik. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Maret. Seperti biasa ya, sebelum atau 1 minggu sebelum panen, tepatnya yang meja ini teman-teman ya, ini 1 minggu lagi akan panen. Nah, sebelum panen biasanya saya untuk menjaga kontinuitas ya, atau pola tanam yang sesuai dengan jadwal, itu biasanya 1 minggu sebelum panen itu akan ada penyemaian untuk penggantinya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan menyemai pakcoy ya. Ini benihnya dari panah merah ya, Nauli F1. Ini lubangnya ada 300-an teman-teman ya, 300 lubang total. Semuanya ini ada 570-an. Berhubung ini nantinya saya akan zigzag ya penanamannya, karena ini menanam pakcoy, jadi setengahnya dari 570, yaitu kurang lebih 280-an ya teman-teman ya. Tapi saya bulatkan menjadi 300 lubang, karena untuk mencegah benih-benih yang tidak jadi teman-teman ya, untuk supaya nantinya benih yang ditanam itu pas ya teman-teman ya. Kalaupun ada lebihnya itu tidak masalah ya teman-teman ya, tapi jangan kalau bisa jangan kurang, karena untuk memaksimalkan lubang teman-teman. Nah, seperti biasa ini saya menggunakan rockwool lokal ya teman-teman ya, rockwool yang mereknya itu Pyrox. Teman-teman mungkin bisa lihat di online itu banyak ya teman-teman ya. Kenapa saya tidak menggunakan rockwool impor? Karena harganya hampir 2 kali lipat dari rockwool lokal teman-teman. Karena saya ini menanam pakcoy ini tujuannya untuk komersil atau untuk bisnis teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan ya teman-teman, pemilihan bibit teman-teman. Nah, ini adalah biasanya ya panah merah ini bibit permintaan dari pembeli ya teman-teman atau suppliernya mintanya panah merah ya. Ini saya sediakan panah merah teman-teman ya. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat teman-teman ya, benih ini, karena permintaannya itu benihnya panah merah teman-teman. Nah, yang kedua, benihnya itu harus diperhatikan adalah kadaluarsanya teman-teman. Nah, ini kadaluarsanya itu 2025 teman-teman ya, 0402 2025, kira-kira 1 tahun lagi ini kadaluarsanya teman-teman. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ini ya, karena kualitas benih ini nantinya akan berbanding lurus dengan kualitas pakcoynya itu sendiri teman-teman ya. Nah, di sini saya biasanya teman-teman ya untuk usia ini sekarang tanggal 30 bulan Maret 2024. Nah, ini saya sudah siapkan tag name seperti ini supaya pakcoy ini teridentifikasi lah teman-teman ya. Jangan sampai tidak dicatat seperti ini teman-teman ya. Nantinya kalau tidak dicatat seperti ini, nantinya akan panennya akan ngaco teman-teman ya, akan dikira-kira, jadi tidak sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Kalau sudah seperti ini akan sesuai dengan jadwalnya teman-teman ya. Nah, ini tanggal 30 bulan Maret 2024. Nah, biasanya saya di semayan ini ya, di semayan sini di bak styrofoam ini saya kurang lebih ya teman-teman ya, 1 minggu sampai 10 hari ya, atau 7 sampai 10 hari teman-teman. Nah, saya biasanya ambil tengah-tengahnya ya di 8 hari teman-teman ya, 8 hari di semayan ini. Nanti di usia ke-9 atau ke-10 saya pindah tanamkan ke meja yang ini teman-teman, yang ada pakcoy ini. Nah, karena ini semingguan lagi akan panen teman-teman ya. Jadi 1 minggu panen, 1 minggu lagi panen. Nah, 1 hari nyuci ya teman-teman ya, pencucian instalasi biasa teman-teman ya. Setiap kali panen itu harus dicuci dulu.
Nah dikosongin dulu ya 1 hari. Nah nanti besoknya kita akan melakukan pemindah tanaman benih yang sudah disemai ini teman-teman. Nah untuk usia panen, nah ini teman-teman ya, kalau usia panen itu dari mulai benih, dari mulai sekarang ya, dari mulai sekarang sampai nanti panen itu kurang lebih 30 hari teman-teman ya untuk pakcoy teman-teman, tergantung penanamannya atau jenis tanamannya apa gitu teman-teman. Kalau untuk kangkung itu kurang lebih 20 harian teman-teman ya, 20 hari sudah harus panen gitu. Nah tapi kalau untuk pakcoy itu kurang lebih 30 hari. Beda lagi dengan selada, kalau selada itu lebih lama teman-teman ya, di kisaran 36 sampai 40 hari setelah semai. Nah karena ini nanam pakcoy jadi 30 hari ini sudah saya catat supaya tidak lupa teman-teman. Nah sebelum benihnya dimasukkan teman-teman ya, seperti biasa rokol itu harus dipotong terlebih dahulu seperti dadu seperti ini, tapi tidak putus teman-teman ya. Nih seperti ini tidak putus nantinya, supaya nantinya tidak susah ya untuk pindah tanam teman-teman ya, tinggal cabut nanti langsung pindahkan gitu teman-teman. Nah ini ukurannya 2 cm kali 2 cm ya, 2 cm kali 2 cm. Ini bagi teman-teman pemula ini ya, ini wajib paham ya, supaya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga teman-teman ya. Nah ini standar yang saya gunakan biasanya 2 kali 2 teman-teman seperti ini. Nah setelah itu disiram, ini lembab-lembab biasa teman-teman ya, tidak terlalu basah tidak terlalu kering, ini lembab ya teman-teman ya. Pokoknya lembab lah ya, jangan terlalu basah juga jangan terlalu kering teman-teman. Nah setelah itu lalu dilubangi teman-teman ya, menggunakan sumpit seperti ini yang dimodifikasi. Nah ini kalau yang ujung ini biasanya saya gunakan untuk menanam sesim, pakcoy, selada teman-teman. Tapi kalau yang besar ini biasanya saya untuk menanam kangkung teman-teman. Nah untuk menanam pakcoy cukup seperti ini lubangnya teman-teman, jangan terlalu besar. Nah jangan terlalu besar, cukup seperti ini. Nanti setelah saya dilubangin, nah ini baru dimasukkan teman-teman ya. Satu lubang itu kalau untuk pakcoy, tapi kalau untuk sesim itu satu lubang minimal 2 lah ya, 2-3 gitu ya. Untuk pakcoy itu harus 1 teman-teman ya, karena untuk memaksimalkan daya tumbuhnya teman-teman. Nanti kalau diisi 2 biasanya kurang maksimal ya bentuknya, dari bentuknya dan bobotnya juga kurang maksimal dan kurang indah dilihatnya gitu teman-teman ya. Kalau 1 itu biasanya bentuknya tuh maksimal gitu teman-teman. Nah nanti setelah benih sudah dimasukkan ke dalam lubang ini ya teman-teman ya, nah si styrofoam ini ditutup menggunakan plastik warna hitam teman-teman ya, atau kedap cahaya. Jangan sampai terkena sinar matahari. Semaian ini harus ditutup menggunakan plastik yang kedap cahaya teman-teman selama 24 jam. Nah sekarang di pagi hari ya teman-teman ya, jam setengah 9-an ya, setengah 9 ini benih ini pecah itu kurang lebih 24 jam. Nah besok di jam yang sama atau lebih lah, dilebihin sedikit atau dilebihin 1 jam sampai 2 jam gitu ya, atau besok jam 12 siang itu semaiannya atau tutupnya itu harus dibuka teman-teman. Nah setelah dibuka jangan ditutup kembali teman-teman ya. Teman-teman harus semaian ini harus disimpan di tempat yang teduh, jangan terlalu terkena sinar matahari teman-teman ya, karena benihnya baru pecah teman-teman ya. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung selama 1 hari sampai 2 hari teman-teman ya. Nah nanti di hari ketiga itu harus sudah terkena sinar matahari full teman-teman ya. Jangan lupa harus disiram setiap hari teman-teman ya. Dari mulai besok nih ya, pas dibuka itu harus disiram dengan menggunakan spray ya, jangan menggunakan air yang besar supaya tidak loncat-loncat benihnya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu proses penyemaian pakcoy teman-teman ya. Nantikan video berikutnya ya, nanti saya akan update perkembangan dari semaian pakcoy ini teman-teman. Ini bagi teman-teman pemula ini wajib
atau dasarnya ya, dasarnya menanam hidroponik itu seperti ini teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang pemula itu banyak semayannya itu yang kutilang ya, yang panjang-panjang kayak toge itu kurang maksimal ya teman-teman ya. Itu namanya kutilang atau apa ya namanya, kurus tinggi langsing lah teman-teman ya. Nah itu kurang maksimal. Nanti saya akan update perkembangan semayan ini teman-teman, bagaimana cara membuat semayan yang bagus dan nantinya akan menghasilkan pakcoy yang maksimal teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.